Halo guys, selamat datang lagi di katanya fans MU ya kan. Nah di sini saya akan ngebahas tentang MU dengan ringan dan santai dan ya bisa didengarkan banyak orang guys ya. Let's go. Oke guys, kemarin ya semalam MU menang lagi ya 3 kali beruntun ya. 4-2 lawan Brighton ya dan di sini adalah kemenangan yang sangat spesial karena sebelumnya kita selalu kalah ya melawan Brighton ya, dan sekarang kita bisa menang lumayan oke, menangnya yang 4-2 walaupun sempat ya ada sedikit was-was setelah Dorgu dan Ugarte masuk ya. Oke, di sini adalah statistik pertandingan yang semalam. Jadi kita kalah possession ya. Bisa dilihat di sini kita hanya 43 possession persen ya, dan Brighton punya 56,4% possession. Dan di sini shoot pun kalau shoot on goal atau on target kita menang guys ya. Kita punya 9 ya, dan 4-nya kita gol. Brighton punya 5, 2-nya gol, dan untuk shoot keseluruhannya adalah 13 untuk MU dan 17 untuk Brighton ya. Dan untuk yang lainnya relatif itu ya, mungkin Brighton lebih sering pelanggaran ya, karena mungkin untuk mematahkan atau menghentikan ya laju serangan MU gitu ya. Oke, kita lihat dari segi permainan ya, MU sedikit berbeda dari yang sebelumnya. MU yang awal musim lebih main possession ya, dari belakang pelan-pelan gitu ke depan itu apa ya, bisa diartikan gagal lah awal musim, dan itu dikritik oleh banyak orang sampai Amorim disuruh ganti formasi dan sebagainya. 3-4-3 dikritik atau 3-4-2-1 dikritik, disuruh ganti 4 back karena 3 back katanya nggak cocok di Liga Inggris ya. Tapi sekarang Amorim bisa membuktikan bahwa formasi ini cocok ya. Jadi di Inggris itu ya formasi nggak ada yang masalah gitu ya. Yang masalah adalah cara mainnya ya, pemainnya gitu ya. Jadi mungkin di pertandingan ini Amorim bisa sudah tahu, atau pemain sudah tahu cara implementasi taktik Amorim ke permainan gitu ya. Jadi di sini MU sudah nggak main possession ya kayak zaman Tetak dulu ya, yang build up dari belakang pakai kiper yang jago build up katanya. Sekarang sudah hilang gitu ya, dan sekarang ganti kiper yang lebih apa ya, tipikalnya atau stylenya itu stopper ya, shoot stopper gitu ya, seperti zaman sebelumnya De Gea gitu ya. Dan di sini MU lebih main direct ya, jadi long ball saya rasa hampir mirip cara mainnya Liverpool zamannya Klopp ya, long ball kiri kanan gitu ya. Jadi lebih efisien, jadi dia nggak dari belakang kayak City gitu ya, dari terus back tengah striker pelan-pelan muter gitu, atau bisa bilang tiki taka lah ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang MU lebih direct gitu ya, lebih langsung cross langsung mengarah ke depan ya, ke sayap, pasang ke Bumo atau ke Kunya atau ke langsung ke Bruno teruskan ke Kunya atau ke Bumo, atau langsung ke Sesko mantul ke dua pemain itu ya, seperti Bumo atau Kunya seperti itu. Jadi makanya kenapa kok MU itu beli striker seperti Sesko ya. Nah, dia bisa mantulin bola seperti itu ya gitu. Dia bisa keep bola, dia bisa catch lihat temennya ya, seperti yang gol ketiga ya, gol ketiga lawan Brighton, Sesko bikin assist, dia kontrol bola ya kan,
terus keep sedikit, lihat Bumo di situ, Bumo sedikit agak tak keep juga dengan sedikit gocekan ya, tendangan yang bagus sekali dan gol ketiga. Nah, itulah yang diinginkan oleh Amorim sebenarnya ya. Jadi inilah permainan yang diinginkan Amorim, nggak bertele-tele, dan mungkin awal musim itu masih terbawa caranya Ten Hag ya. Karena apa ya, pemain kan banyak kan peninggalan Ten Hag ya. Ten Hag sudah atur itu di 2 tahun lebih lah ya, filosofi build up dari belakang, kipernya pun katanya raja build up ya kan. Akhirnya ya awal musim masih pakai orang yang sama, akhirnya ya berantakan. Nah sekarang ya kita lihat sendiri ya kan, kipernya oke, backnya juga sudah nggak deg-degan lagi karena kipernya sudah tahu ya, lumayan berbeda. Tengahnya juga sudah tengahnya juga sudah lumayan oke, apalagi depannya gitu ya, seperti itu. Nah jadi inilah kemenangan yang sangat-sangat krusial bagi MU, karena kalau waktu lawan Brighton kita seri atau kalah ya kita akan downgrade lagi lah ya. Inilah kemenangan krusial karena kita susah sekali menang lawan Brighton, walaupun kita main di kandang ya. Zaman tanda kemarin juga kita kalah lawan Brighton, malah dibantai lewat Brighton gitu ya. Dan sekarang kita bisa menang lawan Brighton dengan cara main kita yang Spartan gitu ya. Pressingnya, counter pressingnya itu bagus sekali gitu ya. Jadi terciptalah 4 gol itu, walaupun 1 golnya ada deflect ya. Dan itu dihitung, kalau di sini dihitung gitu ya, Casemiro yang ngegolin. Tapi kalau beberapa di benchspot kemarin dihitung deflect ya, bunuh diri siapa saya lupa namanya itu, backnya Brighton itu ya, seperti ini. Dan inilah kemenangan ketiga MU beruntun ya, dan ini adalah pencapaian yang sangat baik ya menurut saya. Dan walaupun cuma 3 ya, ini sudah merasa ini sudah pencapaian terbaik karena keterpurukan MU sangat-sangat lama gitu. Dan kita sekarang ada di posisi 4 ya, dan kita hanya terpaut 1 poin dari peringkat 2, terpaut 3 poin dari peringkat pertama, dan ya kita masih bisa tergeser oleh Bournemouth. Kalau nanti Bournemouth menang ya, kita masih turun ke peringkat 5, walaupun gitu kita masih di atas Liverpool dong ya. Gitu itu. Dan kuncinya adalah nanti kita akan menghadapi Nottingham Forest ya. Kita akan tandang ya menghadapi Nottingham Forest yang lagi terpuruk juga ya, walaupun sempat musim kemarin sangat bermain gila-gilaan dan kita juga kalah ya di kandang Nottingham Forest. Dan agongnya ya, kita akan berhadapan dengan Spurs ya, di kandang Spurs. Dan ini kalau kita bisa menang sampai 5 pertandingan, waduh, ini mental MU akan naik. Dan saya rasa kalau sudah bisa menang 5 kali berturut-turut, bisa diartikan lah ya, kita bisa lah berbicara banyak di Liga tahun ini gitu ya, musim ini gitu ya. Tapi untuk ngomong juara ya kita terlalu jauh lah ya, kita masih merangkak dulu ya. Tapi kalau ya siapa yang tahu ya, kalau kita nanti jadi plot twistnya kita juara Liga Inggris itu ya di akhir musim, saya nggak tahu juga. Tapi kalau kita bicara matematik ya, kita masih jauh, dan kita bisa bersaing di 4 besar itu sudah sangat bagus untuk lolos ke Liga Champion musim depan gitu guys ya guys. Oke, bagaimana komen kalian ya tentang MU lawan Brighton? Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya, supaya channel ini semakin rame ya. Dan kalau kalian fans MU harus subscribe, kalau nggak subscribe kalian bukan fan MU gitu guys ya. Oke, bye bye.